membunuh bapak kamu sendiri. Berani kamu sama aku. Jangan pernah ancam aku lagi. Berani kamu. Siang, Mbak Dara. Kok jadi kayak gini sih situasinya? Mbak Dara jutek banget. Pasti gara-gara kemarin nih. Aku harus cari cara nih. Aku harus berhasil luluhin hatinya Mbak Dara. Tapi gimana caranya? Biasanya perempuan kalau dikasih makanan yang enak dia luluh. Tapi makanan apa ya? Nisa pasti tahu. Pak Reno? Tumben Pak Reno telepon aku. Apa mau bahas tentang Teh Ali ya? Semoga aja ada berita bagus deh. Halo Pak Reno, ada apa nih? Tumben telepon Nisa. Halo Nisa lagi sibuk gak? Enggak kok. Ini Nisa lagi makan, soalnya lagi jam istirahat. Emangnya kenapa? Saya mau tanya soal Mbak Dara. Soal apa Pak? Nisa tahu gak makanan kesukaannya Mbak Dara? Kenapa Pak Reno tanya itu? Pak Reno suka ya sama Teh Dara? Mau PDKT ya? Shh, Nisa, gak boleh ngomong sembarangan. Udah ngaku aja. Pak Reno mau kan PDKT sama Teh Dara? Gak apa-apa kali. Justru Nisa ngedukung kok. Ya udah kalau gitu. Nisa tahu gak makanannya apa? Tahu banget dong. Teh Dara tuh paling suka mochi. Iya sudah kalau gitu. Makasih ya Nisa. Sama-sama Pak Reno. Bisa doain Teh Dara bakal suka balik sama Pak Reno. Ya? Amin. Dadah. Aku harus bisa maksa Miko biar mau bikin Pak Baldi berhenti minta adopsi Nisa. Miko, aku mau bicara sama kamu. Dara, aku sedang berduka. Kamu jangan cari masalah sama aku nggak mau ribut sama kamu. Mau tanya apa sih kamu? Soal Alia. Disuruh Devan kamu? Bukan. Ini soal darah daging kita. Ikut aku sini. Mau ngomong apa kamu soal Nisa? Aku nggak mau kalau Nisa diadopsi sama Papa Baldi. Kamu pikir aku suka Nisa diadopsi papa? Enggak. Aku juga nggak mau. Tapi aku bisa apa kalau papaku sudah memutuskan itu? Pak, apa ada info terbaru soal kasus Bu Alia? Ya, ini saya baru terima hasil otopsi korban dari dokter forensik. Pak, apa hasilnya menunjukkan bahwa istri saya nggak bersalah, Pak? Hasilnya memang menunjukkan ada indikasi kuat bahwa kematian korban itu tidak sesuai dengan tuduhan awal.
Namun prosedur harus terus berlanjut. Kami akan melakukan gelar perkara ulang dan memanggil saksi tambahan, termasuk tetangga korban, untuk dimintai keterangan. Terima kasih ya Pak. Saya berharap semoga kebenaran segera terungkap, agar istri saya terbebas dari tuduhan yang sangat nggak adil ini. Iya Pak, semoga kebenaran akan terungkap. Amin. Ya kamu lakukan sesuatu dong, supaya itu nggak terjadi. Jangan sampai anak kita diadopsi sama papa kamu. Bisa kan? Oh, ternyata Dara juga nggak setuju kalau papa mau adopsi Nisa. Baguslah, jadi posisi gua aman sekarang. Gua nggak harus berbagi warisan sama Nisa. Dan kalau gini, gua nggak perlu capek-capek mikir. Biar Dara aja yang halangin proses adopsi itu, bukan gue. Kenapa kamu diam? Jawab dong. Jawab dong pertanyaan aku. Bisa kan kamu menghalangi papa kamu? Dara. Kamu ini memang manusia munafik. Munafik? Ya. Aku memang perempuan munafik. Dan aku bukan ibu yang baik untuk anak kandung aku sendiri. Itu semua karena kamu, Miko. Tapi setelah aku jauh dari kamu, aku baru sadar. Ternyata Nisa itu sangat berharga buat hidup aku. Jadi aku mohon jangan ambil Nisa dari aku. Karena aku cuma punya Nisa. Tolong. Dara, seberani nggak suara kamu, Dara? Kamu tahu kan kita ada di mana sekarang? Dan aku aneh sama kamu ya. Selama ini kamu yang berusaha memasukkan Nisa ke dalam keluarga aku. Iya kan? Kenapa sekarang kamu jadi kayak gini? Saat itu aku gak punya pilihan lain. Kamu tahu kondisi anak kita. Kondisi Nisa kritis di rumah sakit. Dan dia butuh donor darah. Yang cocok hanya seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Dan ternyata kamu juga gak mau menolong Nisa. Itu darah daging kamu. Laki-laki macam apa kamu? Pengecut kamu tuh. Mari, Bu. Apakah kalian berdua kenal dekat dengan korban yang bernama Helsi Pramesti? Saya sih kurang begitu kenal, Pak. Karena dia juga kan baru aja ngontrak di daerah kita ini. Lagi pula orangnya sombong. Sok kaya gitu. Mana ada orang kaya ngontrak di sana. Makanya kita semua males deket sama dia. Apa kalian tahu kebiasaan korban selama tinggal di kontrakan? Apa ya? Setahu saya sih, Pak, Bu Helsi ini suka kelihatan murung. Bahkan kalau malam dia suka nangis. Iya bener. Saya juga suka denger dia nangis. Teriak-teriak juga, Pak. Teriak apa? Dia bilang nggak sanggup gitu kalau terus begini. Lebih baik saya mati. Gitu. Maaf, saya bertanya. Kapan terakhir kali Anda mendengar tangisan korban? Dan apakah ada tetangga lain yang sempat melihat perubahan perilaku korban? Malam sebelum Bu Helsi meninggal, itu masih sempat terdengar dia nangis, Pak. Bahkan teriak-teriak.
Iya bener Pak, saya juga denger. Makin hari teriaknya makin kenceng. Sampai tetangga semua keganggu, gak pada bisa tidur. Oke. Kalau kamu gak bisa ngelakuin apapun dan gak bisa menolak permintaan papa kamu untuk mengadopsi Nisa, aku gak akan segan-segan mengirimkan video ini ke polisi karena kamu terlibat dalam pembunuhan mama kamu sendiri. Ancam aku kamu. Jangan lupa Dara, kamu jangan so suci. Kamu juga berdosa Dara. Dan aku juga punya video rekaman kamu itu. Kamu membunuh bapak kamu sendiri. Berani kamu sama aku. Jangan pernah ancam aku lagi. Ngerti kamu? Camkan kata-kataku, Dara. Gimana Mas Roy? Gimana hasil pemeriksaan terakhir? 2 orang tetangga kontrakan Bu Elsie sudah diperiksa, Pak. Dan mereka menyatakan sering mendengar Bu Elsie selalu marah-marah dan nangis sendirian di rumah, Pak. Baik, kesimpulannya bagaimana posisi Alia secara hukum? Ya, kalau memang tim penyelidik cukup objektif dan semua bukti menuju ke sana, cepat atau lambat, status Bu Alia akan segera berubah, Pak. Dari tersangka menjadi saksi. Pak Devan, kami baru saja melakukan gelar perkara terakhir siang ini. Bagaimana hasilnya, Pak? Setelah memaparkan hasil otopsi, serta keterangan saksi-saksi dan bukti baru yang kami temukan di kontrakan korban, kami menyimpulkan tidak ada bukti yang kuat untuk menjerat saudari Alia menjadi tersangka pembunuhan. Justru indikasi besar tertuju pada dugaan kuat almarhumah Elsie mengakhiri hidupnya karena ada tekanan mental yang kuat. Itu dibuktikan dengan catatan medis. Apa itu berarti Alia akan bebas, Pak? Mana sih, kok belum sampai juga driver? Reno Alfian. Oh iya, Ini pesanan Pak. makasih ya. Ya, sama-sama. Dara pasti nggak nyangka nih, aku bawain makanan kesukaan dia. Mbak Dara kemana? Kok nggak ada? Mbak Dara. Kok bibirnya kebuka? Saya nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana sih Mbak? Itu bibir Mbak luka. Coba saya lihat. Iya apaan sih? Bisa nggak sih nggak usah nanya-nanya terus? Saya bilang saya nggak apa-apa. Udah nggak usah gangguin. Saya minta maaf Mbak. Maaf kalau saya mengganggu Mbak Dara.
Tapi saya kayak gini karena saya khawatir sama Mbak. Mbak Dara tunggu sini ya. Nanti saya balik lagi sebentar, oke? Sebenarnya aku nggak nunda sih. Kalau memang Allah udah kasih, ya aku mau ambil. Oh ya, semoga ya. Bu Alia, mari sekarang ikut kami. Iya Bu, sebentar ya. Palingan juga suami kamu yang heboh itu, Al. Dia kangen kali pengen jenguk kamu. Silakan. Silakan Bu Alia. Kita mulai ya. Perlu diketahui, proses gelar perkara telah selesai dilakukan. Semua hasil otopsi, keterangan saksi, dan rekonstruksi telah dipaparkan dan dipertimbangkan. Dari semua itu, kami menyimpulkan bahwa tidak cukup bukti yang kami temukan untuk menjerat Saudari Alia Prameswari sebagai tersangka pembunuhan. Karena berkas belum dilimpahkan kejaksaan, maka kami memutuskan Saudari Alia bebas.